Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pengembangan serangga dan mikroba berguna. Untuk kali ini, pertemuan kali ini kita akan banyak fokus kepada pengembangan serangga terkait dengan peran dia sebagai edible insect, baik itu sebagai pangan ataupun sebagai pakan. Namun untuk kali ini kita akan fokus pada serangga sebagai pangan. Oke, ini menjadi penting karena terkait kenapa munculnya kandidat serangga sebagai salah satu sumber baik itu untuk pangan ataupun untuk pakan ini bukan tanpa sebab, karena ini sudah mulai terjadi dari mulai tahun 2015-an, di mana tren penelitian terkait penelitian dan juga pengembangan terkait dengan serangga ini sebagai edible insect itu sudah mulai meningkat setiap tahun. Nah, ini bukan karena tanpa sebab, karena juga menurut rilis dari PBB pada tahun 2020 di muka bumi kita di dunia ini memiliki kurang lebih 7,59 miliar juta jiwa masyarakat ataupun penduduk bumi, dan itu diprediksi pada tahun 2030 akan meningkat jumlahnya menjadi 8,6 miliar juta jiwa. Peningkatan yang kurang lebih hampir 2 kali lipat ini memunculkan kekhawatiran besar terkait dengan pemenuhan pangan, pemenuhan pangan dan pemenuhan gizi. Pertama itu pemenuhan pangan, gizi, dan juga mungkin ke arah pakan begitu ya. Nah, ini menjadi sebuah kekhawatiran khusus karena pertama kita juga dihadapkan dengan banyak sekali permasalahan, terutama terkait dengan perubahan iklim yang cukup signifikan sekali akhir-akhir ini. Kemudian juga terkait dengan efek rumah kaca, kemudian juga dengan mulai meningkatnya resistensi dari penyakit-penyakit yang ada di muka bumi ini, seperti yang baru-baru terjadi adalah COVID dan lain sebagainya. Kemudian juga peningkatan populasi bumi yang cukup signifikan sekali, multiplikasinya membuat kita berpikir bahwasanya serangga menjadi salah satu alternatif untuk bisa dikembangkan atau untuk bisa dikedepankan sebagai salah satu alternatif edible insect sebagai food dan juga feed, atau sebagai pangan dan juga sebagai pakan. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh pengembangan serangga yang sudah dilakukan di negara kita, di muka bumi ini. Pertamanya adalah pengembangan BSF ya, yang digunakan sementara ini untuk sebagai pakan ya, pakan ternak yang cukup bisa punya kemungkinan besar untuk menggantikan atau menjadi salah satu alternatif utama untuk bisa menggantikan beberapa bahan yang mungkin selama ini didapatkan dengan cara susah ataupun dengan harga yang cukup mahal. Maggot adalah salah satu solusinya, karena selain itu juga dia juga memiliki beberapa kelebihan, terutama di senyawa antimikroba atau senyawa antibiotik yang itu bisa dikembangkan sendiri menjadi sebuah serum atau sebagai obat untuk bisa penanganan ketahanan pada ternak. Itu untuk BSF. Yang selanjutnya adalah kita tahu adalah semut rangrang yang banyak dimanfaatkan sebagai pakan ya, untuk pakan burung ya. Kemudian ini yang sebelah kiri adalah mealworm. Ini adalah produksi ulat Hongkong. Kemudian tengah ini adalah sarang dari rayap. Kalau di Indonesia lebih cenderung sarangnya ke bawah ya, underground. Kalau ini rayapnya lebih cenderung dia ke atas tanah. Dan yang ketiga ini adalah salah satu masyarakat yang sedang mencari telur semut rangrang. Kemudian selanjutnya ini adalah salah satu gadis di daerah Vietnam atau daerah Vietnam yang sedang mencari atau menjaring serangga kecil, terutama belalang-belalang yang masih pradewasa atau masih nimfa, untuk dimanfaatkan sebagai bahan masakan untuk dikonsumsi oleh mereka. Kemudian ini adalah cemilan di Thailand ya. Ini adalah serangga dari golongan Hemiptera atau dari golongan kepik, yang itu dibuat snack gitu ya. Buat snack crunchy dengan berbagai rasa seperti itu. Ini cukup menarik dan menjanjikan juga dibanding kita memakan snack-snack ringan yang tidak jelas asal-usulnya begitu ya. Oke. Ini adalah mealworm, ini adalah ulat Hongkong yang dibuat dalam bentuk tumis atau kering seperti Indonesia, dengan ada kering tempe, ada kering ati, ada kering lain sebagainya. Ini adalah kering ulat Hongkong, kering mealworm atau mealworm dry. Nah, ini di Indonesia ya, di Jawa Timur banyak nih. Ya, ini adalah botok tawon atau botok lebah, di mana dia menggunakan sarangnya. Dan ini kalian lihat ada putih-putihnya, itu adalah larva. Ini kita dapatkan sarangnya dan juga dapatkan larva dari lebah tersebut. Karena lebah itu kan dia kan metabolismenya sempurna, jadi memiliki fase pradewasa, dia adalah larva. Ini sama juga ya, botok juga. Kemudian selanjutnya ini adalah
yang sebelah kiri, di sebelah kanan saya ini ada tumis laron ya. Kemudian ini ada tumis juga dari pupa, ulat daun jati. Di atas juga ada balado belalang, ini banyak di daerah Yogyakarta, Gunung Kelut. Ini juga ada ulat sagu, di biasanya banyak dikenal di Indonesia bagian timur. Ini membuktikan bahwasanya kultur kita sudah banyak yang mengkonsumsi serangga. Cuma mungkin bagi sebagian dari kita mungkin masih merasa tidak nyaman atau merasa jijik begitu ya. Cuma faktanya adalah beberapa masyarakat kita sudah terbiasa untuk mengkonsumsi makanan yang berbahan baku dari serangga seperti itu. Nah, dari sekian banyak jenis serangga, yang rata-rata itu bisa dimakan itu adalah dari golongan Coleoptera, ya 29,6%. Diikuti oleh Monoptera, diikuti oleh Echinoptera dari lebah, tawon tadi itu ya, dan diikuti oleh Orthoptera dari belalang, dari Lepidoptera, dan tadi itu kepompong, ulat daun jati dan seterusnya. Isoptera itu dari golongannya rayap ya, Monoptera itu golongannya kepi. Jadi ini bahwasanya kebiasaan untuk mengkonsumsi serangga sudah ada sebenarnya di masyarakat belahan bumi manapun, bahkan di Indonesia pun juga sudah ada. Cuma mungkin masih belum terbiasa begitu ya, karena emang belum biasa begitu. Nah, dari situ sekali lagi munculnya serangga menjadi salah satu kandidat utama sebagai sumber pangan dan sumber pakan itu karena beberapa sebab. Yang pertama itu adalah tadi itu feeding a growing population. Jadi keterbatasan kapabilitas dalam sistem yang sudah ada ya, dengan pemenuhan bahan pangan sama bahan protein tinggi dari sapi, kemudian ayam, kambing, telur dan seterusnya, itu tidak mengkhawatirkan gitu ya, tidak mencukupi kapabilitasnya untuk bisa memberikan suplai makanan kepada kurang lebih 10 miliar juta jiwa penduduk di muka bumi ini pada tahun 2050. Kemudian juga beberapa hal terkait dengan distribusi pangannya, kemudian juga butuh meningkatkan akses yang lebih mudah, kemudian juga akses terhadap nutrisi yang tinggi dengan nilai makanan yang cukup tinggi begitu. Dalam artian untuk penurunan nutrisi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah culture and economy. Perlu adanya produksi pakan yang sustainable begitu, dan juga membutuhkan penanganan terkait dengan kebiasaan yang sudah ada, terutama untuk menghadapi adanya globalisasi. Kemudian juga dari segi impact environmental atau efek dari segi lingkungan, itu adalah adanya efek negatif bagi keragaman dan keanekaragaman yang diakibatkan oleh berkurangnya lahan-lahan yang sifatnya itu produktif bergeser untuk pertanian intensif, atau bahkan malah bergeser lagi dari pertanian intensif ke arah perumahan, dan juga peningkatan efek gas rumah kaca dan juga limbah-limbah hasil produksi. Kemudian dari segi climate change ini yang kita khawatirkan juga, kurang lebih akhir-akhir bulan ini kan kita mengalami banyak sekali anomali cuaca yang cukup signifikan ya, kemudian hujan angin dan sebagainya, juga akan mempengaruhi terhadap produktivitas suplai bahan baku pangan kita, baik itu dari segi agriculture atau pertanian ataupun dari segi peternakan. Kemudian peningkatan resistensi dari hama dan penyakit, kemudian supply chain disruption atau hambatan adanya supply, kemudian hambatan atau tantangan dari segi supply dari mulai hulu ke hilir yang juga cukup mengkhawatirkan semakin ke sini ya, karena banyaknya food loss, banyaknya juga penurunan kualitas selama proses distribusi tersebut. Kemudian banyak sekali produk-produk yang sudah produk-produk lokal terutama yang sudah mulai ditinggalkan dan mulai banyak beralih ke produk-produk GMO dan lain sebagainya. Kemudian produk-produk yang kita konsumsi saat ini lebih banyak itu ternyata merupakan produk yang bernutrisi rendah, dan itu cukup mengkhawatirkan juga, sehingga muncullah sebuah ide atau sebuah gagasan yang sudah berjalan kurang lebih 1 dekade ke belakang ini terkait dengan pemenuhan bahan pangan dari sumbernya dari serangga. Kenapa serangga? Karena banyak hal, nanti kita bahas. Nah, ini kalau kita membandingkan antara produksi beef atau daging sapi, kemudian daging babi, kemudian ayam, dan kriket ini jangkrik dan middle tadi buat Hongkong. Dan dari segi edible porsi, maksudnya porsi yang cukup memungkinkan itu adalah emang dari ulat Hongkong, karena pertama banyak hal.
dia lebih efisien dari dalam banyak hal, sehingga dia lebih efisien dibandingkan dengan daging sapi ataupun dengan babi ataupun dengan ayam. Kemudian juga kebutuhan akan luasan lahan juga sangat efisien sekali kalau kita lihat. Sini ini untuk bisa memproduksi 100 gram protein itu kita membutuhkan sekitar lebih 163,6 meter persegi. Itu berarti untuk kita bisa mendapatkan 100 gram protein dari daging sapi, kita harus menyediakan lahan kurang lebih 163 meter persegi. Sedangkan ketika kita ingin mendapatkan 100 gram protein dari serangga atau dari mealworms ataupun dari kriket, kita tuh hanya butuh sekitar 1,8 meter persegi. Begitu efisiensinya kan dalam penggunaan luasan tempat atau luasan lahan. Kemudian yang selanjutnya adalah efek dari rumah kaca yang kita tahu bahwasanya produksi CO2 juga cukup tinggi yang dihasilkan oleh kentut sapi. Kita lihat di sini untuk bisa greenhouse gas yang dihasilkan dalam memproduksi 100 gram protein itu membutuhkan menghasilkan 49 kg ya gas karbon dioksida ya sapi. Di bawahnya ada babi dan diikuti oleh ayam, dan yang paling kecil itu adalah dari serangga. Lagi-lagi dari serangga. Dan selanjutnya adalah dari segi konsumsi air. Konsumsi air untuk bisa memproduksi 100 gram berat bobot daging atau berat bobot dari makhluk hidup yang kita pelihara, baik itu sapi, babi, ayam ataupun serangga, itu dalam per 100 gram tubuhnya itu membutuhkan kurang lebih, kalau untuk sapi ya, itu membutuhkan sekitar 11.200 galon atau 11.200 liter, 11.200 liter air untuk bisa mendapatkan 100 gram daging. Berbanding terbalik sangat jauh sekali dibandingkan dengan serangga ya, yang di sebelah hijau ini. Kan kriket tidak butuh air ya. Nah, ini yang hijau ini hanya butuh sekitar 430 liter untuk bisa mendapatkan 100 gram berat tubuh. Bahkan untuk untuk jangkrik atau kriket ini hanya membutuhkan sekitar 43 liter. Cukup efisien. Bahkan ini yang paling bawah ini adalah dari segi kebutuhan makanan ya. Jadi untuk bisa mendapatkan 1 kilogram itu membutuhkan pakan untuk sapi ya, butuh 25 kilo, untuk 5:1. 25 kilo pakan menjadi 1 kilo daging. Nah, begitu juga dengan babi, 6 kilo pakan menjadi 1 kilo daging babi. Begitu juga dengan ayam, 3,3 kilo pakan menjadi 1 kilo daging. Nah, itu sangat efisien sekali pada jangkrik dan juga pada mealworms, sebenarnya dia hanya membutuhkan 1,8 pakan untuk menghasilkan 1 kilo berat dari tubuh si mealworm tersebut. Cukup efisien sekali ya. Nah, kemudian juga protein food konversi protein, efisiensi konversi protein juga sangat efisien sekali pada jangkrik dan juga pada mealworm, itu sebanyak 20%. Maksudnya konversi dari pakan menjadi daging gitu ya. Itu beberapa hal. Nah, ini tadi masalah luas lahannya. Kalau di sapi butuh 250 meter persegi untuk bisa mendapatkan 1 kilo protein. Kalau di serangga ya 3,6 meter persegi saja. Cukup efisien sekali kan. Kemudian ini dari sisi konsumsi air ya, kita lihat cukup efisien sekali dibandingkan dengan sapi yang butuh 2.500 ya. Ini 10 kilo pakan, kita asumsi dari segi kebutuhan pakannya untuk bisa ternak sumber protein itu tadi, 10 kilo pakan itu bisa menjadi 9 kilo makanan gitu ya, dan menjadi 1 kilo, sedangkan di sapi hanya 1 kilo. Tadi kan jadi ini ada beda versi. Yang pertama itu adalah 25:1, kalau ini udah 10:1. Nah, itu ada, tapi yang jelas jauh banget. Sedangkan pada serangga tadi kan 1,8:1 tadi, yang data sebelumnya, data yang ini itu ada di angka 10 kilo banding 9, ya tidak jauh beda, hampir sama seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah reproduction rate-nya, yang paling bawah ini 4:1, sedangkan yang jangkrik ini di angka 1.200:1. Jadi maksudnya tingkat reproduksinya itu sangat tinggi sekali pada serangga, sehingga daya sustainable-nya cukup tinggi juga, sehingga begitu. Oke, nah ini juga menurut Charlton menganalisis bahwasanya keamanan beberapa insekta sebagai sumber protein dalam makan ternak antara lain
lalat rumah, lalat botol biru, lalat hembus, Chrysomia, dan BSF secara umum itu aman karena dia masih di ambang batas, masih di bawah batas konsentrasi maksimum yang direkomendasikan oleh European Commission. Ini untuk pakan, ya. Kalau untuk pangan beda lagi. Tapi semua cenderungannya adalah aman. Tergantung nanti sumber pakan yang kita gunakan. Misalnya begini, kita bicara BSF. BSF memang kalau di luar negeri sudah mulai banyak dikaji yang awalnya sebagai pakan menjadi pangan, tapi ada semacam pengaturan standar yang cukup tinggi terkait dengan higienisitasnya, di mana ketika keperluan BSF sebagai pakan itu maka diberikan seperti mungkin limbah buah, kemudian juga limbah mungkin ampas tahu dan seterusnya, masih tidak masalah karena selain itu juga BSF kan juga memiliki senyawa antimikroba sehingga beberapa patogen yang itu punya potensi untuk menginfeksi ternak atau menginfeksi manusia itu akan tidak bisa berkembang karena di dalam tubuh BSF ada yang namanya anti mikroba atau antibiotik tersebut. Nah, ketika itu beralih ke BSF sebagai pangan, maka banyak sekali yang berubah, terutama dari sumber pakan. Jadi sumber pakannya harus jelas juga, harus higienitas. Walaupun kita tahu sebenarnya BSF punya senyawa antimikroba, punya senyawa antibiotik, tapi untuk menjaga keamanan itu harus diatur juga. Jadi pakannya yang diatur sehingga lebih higienis lagi yang dihasilkan. Bahkan pada beberapa serangga terutama BSF ini, sumber pakan itu menentukan seperti apa kandungan proteinnya. Makanya range-nya itu cukup tinggi. Kemudian ini beberapa data ya kandungan protein pada berbagai jenis serangga. Kita lihat ini ya, ada dari Herpetiosaurus Sense, ini ada 1, 2, 3, ini BSF ya, Herpetiosaurus adalah BSF. 1, 2, 3 itu BSF. Kita lihat rate-nya cukup tinggi ya, 38,1, 42, bahkan ini di Badakan Consensus ini 37-63%. Karena emang BSF ini termasuk serangga yang bisa mengkonversi dari sumber pakan. Jadi kandungan protein pada BSF itu tergantung dari sumber pakannya. Nah, seperti itu. Sedangkan yang lain cenderung lebih stabil, seperti pada kumbang, ini juga pada kumbang juga, nah, ini juga pada lalat botol, lalat rumah juga sedang dikembangkan ini pada lalat Hongkong, stuck di angka 53,22, dan ini pada jangkrik ya, di angka 58,32, dari pada odonata, pada belalang, dan pada kumbang. Seperti ini gambarannya. Kemudian itu dari segi protein, kita bergeser juga dari sebelah kiri saya ini, yang komposisi gizi jenis-jenis serangga yang dapat digunakan sebagai bahan pangan per 100 gram bagian yang dapat dimakan. Nah, semut terbang, ini semut yang misalnya ketika pada musim tertentu dia tuh ada sayapnya, dia melakukan pindah koloni, itu juga cukup tinggi juga kandungan proteinnya 3-10 ya. Kecil sebenarnya semut itu ya. Dibandingkan dengan kumbang atau larva kumbang kelapa, ini juga banyak dikembangkan juga nih larva kumbang kelapa sebagai pangan juga di daerah Afrika. Jangkrik, bahkan belalang dan juga lain. Itu gambaran saja bahwasanya protein dari serangga itu cukup bervariasi dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ini juga ternyata stage atau fase juga mempengaruhi begitu ya. Nah, ini contoh pada Coleoptera pada fase dewasa dan pada fase pradewasa yaitu larva cukup signifikan ya. Yang jelas semakin tinggi fasenya semakin tinggi juga kandungan protein. Jadi bisa jadi larva untuk insect 1 23, pada saat dewasa atau imagonya itu di angka 66%. Contoh misalnya Hymenoptera ini aldul pupa larva X, jadi seperti ini. Pada telurnya itu proteinnya 13%, pada larva itu mungkin di antara ini, dan nanti pada pas imagonya atau dewasanya di angka 77%. Seperti itu. Seperti itu. Oke, contohnya ya. Ini juga per instar juga kita lihat. Nah, ini kan jadi semakin dewasa semakin tinggi juga kandungan protein, semakin berkembang pertumbuhan atau perkembangan dari suatu serangga semakin tinggi juga kandungan protein. Ini pada belalang grasshopper. Oke. Ini kandungan lemak karena kita juga pasti tetap butuh lemak begitu ya, walaupun tidak dalam kondisi yang cukup tinggi. Ini kata lemak pada kumbang apa di palem, kumbang kelapa, ada juga dari belalang yang bisa dimakan, kemudian juga ada belalang-belalang yang memiliki corak seperti di Afrika itu ada beberapa belalang yang memiliki corak yang cukup menarik. Ada juga ini ada lalaron atau rayap, dan juga ini adalah dari golongan larva.
Saturnit ya, dan masih banyak yang lain. Ini beberapa komposisi asam lemak yang cukup ini asam lemak, karena beberapa serangga itu menghasilkan asam lemak yang cukup punya fungsi yang cukup beragam. Contohnya pada BASF itu, pada Brixner-5 atau Methiolysin itu memiliki yang namanya asam laurat. Ya, itu juga lemak, asam laurat yang ya kita di dalamnya mengandung yang namanya antibiotik. Ini cukup bervariasi sebenarnya untuk kandungan lemak dari serangga. Nah, ini ada kajian dari Finke 2002. Dia mengeksplorasi terkait dengan kandungan nutrisi pada beberapa serangga, terutama Tenebri molitor, dibandingkan dengan daging sapi. Ya, secara makronutrisi, the fat content of beef is higher, maksudnya lebih tinggi dibandingkan dengan mealwormnya. Kemudian dari segi asam amino, ini 50-50 ya. Ada beberapa asam amino esensial yang dimiliki oleh daging sapi, ada juga yang tidak dimiliki oleh daging sapi, dan itu dimiliki oleh ulat Hongkong. Dan juga ada asam lemak juga beberapa, tapi secara umum untuk kandungan esensial asam lemak esensial itu banyak ada di serangga mealworms. Dan mineral juga banyak juga didominasi oleh mealworms, seperti mungkin zat besi, kemudian zinc, dan lain sebagainya. Dan vitamin juga seperti itu, tinggi pada kandungan vitamin, kecuali pada vitamin B12. Oke, itu ya. Seperti ini gambarannya, average experiment analysis dari Tenebri molitor atau ulat Hongkong dibandingkan dengan daging sapi. Seperti ini. Tenebri molitor 61,9% moisturnya, ini 5,3, dan untuk proteinnya 49 banding 55, tidak terlalu beda jauh. Fatnya juga masih lebih rendah dibandingkan dengan sapi. Ini adalah beef versus insects. Ini contoh pada jangkrik ya. Ini dilakukan oleh Latunda, Dada, dan kawan-kawan tahun 2016. Ya, di mana ternyata kandungan zat besi, kalsium, dan magnesium yang lebih tinggi itu pada jangkrik dibandingkan pada daging sapi. Selain itu juga tembaga, seng, mangan, magnesium, dan kalsium dalam jangkrik lebih banyak tersedia untuk penyerapan. Maksudnya siap diserap oleh tubuh, tidak perlu diproses lagi, sehingga lebih efektif dan lebih efisien pada jangkrik dibandingkan pada daging sapi. Ini beberapa kandungan asam amino yang esensial pada Tenebri molitor. Kita lihat ini, semuanya esensial semua ini. Nah, ini juga kita lihat di sebelah kiri saya itu. Nah, ini ada perbandingan antara protein pada serangga dan juga pada ikan. Kita lihat. Belalang 18, dewasa 28, ulat sutra, ulat kelapa, larva kumbang, dan seterusnya, dan layak perbandingan dengan ikan. Tidak beda jauh, dan bahkan lebih banyak yang dari serangga ya, sehingga layak untuk dikembangkan sebenarnya. Tinggal masalah pembiasaan saja ya. Nah, ini adalah salah satu cara pengolahan. Nah, tadi kan contoh di depan itu adalah pengolahan serangga secara langsung ya, secara langsung diolah menjadi masakan jadi. Tapi di luar negeri juga sudah banyak dikembangkan itu dibentuk atau diolah menjadi bentuk yang lebih kecil atau menjadi bahan baku. Baik itu menjadi tepung, rata menjadi tepung semua ya, tepung hidrolisat, tepung hasil hidrolisis banyak sekali ya. Sudah dikembangkan itu dari tepung jangkrik, tepung ulat Hongkong, tepung BASF sudah banyak dikembangkan. Tinggal nanti mungkin segmentasi standarnya antara untuk pakan, untuk pangan itu nanti berbeda untuk masalah peraturan standar pengolahannya. Jadi begitu yang perlu saya sampaikan terkait dengan peran dari serangga sebagai edible insect, terutama sebagai pangan. Untuk mungkin next kita akan bahas terkait dengan edible insect sebagai pakan. Tapi di sini yang bisa kita garis bawahi adalah bahwasanya serangga itu menjadi salah satu kandidat utama, terlepas dari mungkin beberapa hukum ya, seperti yang sudah ada kan, hukum BASF itu kan ketika dikonsumsi kan masih belum boleh oleh MUI di Indonesia ya. Tapi untuk serangga masih bisa, seperti mungkin belalang, rayap, kemudian juga tadi lebah, dan juga tadi berapa lagi ulat sagu dan seterusnya. Jadi masih ada potensi. Karena mau tidak mau sekali lagi yang paling berpeluang di tengah global warming seperti ini, di tengah hiruk pikuknya seperti ini ya, di tengah banyak sekali disrupsi, di tengah banyak sekali tekanan, yang paling sustainable terbukti adalah serangga. Karena serangga itu sudah sampai saat ini dia adalah makhluk yang hidup pada zaman prasejarah. Zaman dinosaurus mereka sudah ada dan mereka bisa survive sampai saat ini. Berarti menunjukkan bahwasanya serangga itu memiliki kemampuan survive yang tinggi, sehingga ketika kita produksi pun sustainability-nya akan tetap terjaga. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.